Pak. أحلام الأغاني من كلمتي من سلام ببقى حد تاني لما يمل البناوي يا يمين تفتح عيوني عمر كله مش قليل ليلي يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليلي من غرام وليلي فرحة بسنين منوبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya selaku moderator akan bertanya-tanya kepada rekan-rekan saya, apa sih hukum Islam itu dan apa aja macam-macamnya. Saya akan menjelaskan apa itu kedudukan hukum Islam dan apa saja kedudukan hukum Islam itu. Kedudukan hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan terakhir adalah qiyas. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan diturunkannya melalui potongan-potongan yang kemudian dijadikan mushaf pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Al-Quran adalah tingkatan sumber hukum Islam tertinggi pada agama Islam. Yang kedua adalah hadis sahih. Hadis sahih ini adalah pernyataan, perbuatan, pembicaraan, cerita, percakapan atau sifat yang dinisbahkan Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan adalah bagaimana cara Nabi Muhammad SAW menjalankan kehidupannya sebagai teladan umat muslim. Nah, yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama muslim dalam menetapkan hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah wafat. Ijma merupakan salah satu dalil syara yang kekuatannya di bawah Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah metode hukum Islam yang dilakukan dengan menyamakan sesuatu yang ada belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya dan merupakan tingkatan paling rendah dalam semua hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang diyakini sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang dijadikan sebagai petunjuk, pedoman, dan juga penuntun. Meskipun rincian hukum-hukum tersebut tidak dituliskan dalam Al-Quran, namun bisa dilihat dari hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau yang biasa kita sebut hadis. Hadis di sisi lain merupakan catatan tentang perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dianggap sebagai sumber hukum, agama, dan juga pedoman moral setelah Al-Quran. Hadis memiliki peran penting dalam menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran yang membutuhkan penjabaran dan juga perincian lebih lanjut. Hadis juga menjadi pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu seperti kitab Injil, kitab Taurat, dan juga kitab Zabur. Dengan demikian, Al-Quran dan hadis memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum dan juga pedoman hidup umat muslim. Keduanya saling melengkapi dan juga membentuk landasan ajaran dan hukum Islam, serta menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan beragama. Sumber ijtihad dalam hukum Islam meliputi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fuck. I don't relate to you, no I don't. I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city, no. And I don't talk shit about you on the internet, never told